بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ngembang ita kehidupan, kemudian ngembang ita rezeki. Allah Subhanahu wa taala ngembang ita rezeki, tentunya ini adalah bekal ta untuk ibadah. Rezeki dalam artian yakna sekedar mangan ngenem pakaian doang. Namun ngembang ita kesehatan, rezeki mesti. Ngembang ita kemudahan, rezeki mesti nenek. Kemudian ngembang ita untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek adalah rezeki yang sangat utama. Kalau sekadar kita rezeki nono sebatas makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal, keempat hal tersebut yakna menjamin kebahagiaan ta, ya, tidak menjamin kebahagiaan kita para jemaah. Namun imina ita bahagia, imina ita tenang adalah Allah Subhanahu wa taala ngembang ita kecukupan di dalam rezeki tersebut untuk memenuhi apa yang butuhan ta. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi nak merasa cukup nenek adalah rezeki taufik lekal Allah Subhanahu wa taala. Lui lekal manusia ngembang kemudahan rezeki yang banyak, uang yang banyak, makanan yang banyak, tempat tinggal yang megah, kendaraan mewah dan yang lainnya. Namun engkau, apakah ahlapu dengan ngembang sesuatu yang banyak jumlah ilui nenek ngembang kecukupan? Ya nalapu nah. Jadi nah hakikat lekan kekayaan nono tak ngembang rasa cukup. Merasa cukup. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu menyebutkan ketika beliau berbicara tentang taqwa di berkhutbah di mimbar Kufah, beliau memberikan beberapa penjelasan tentang taqwa. Beliau mengatakan ya taqwa itu adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut timpa Allah. Semakin tangarnin dengan bertakwa semakin takut. Jadi semakin tak takut untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, berarti arah takwa.
takut pada Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu, takut untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, takut gin terjatuh pada perkara syubhat, perkara isamar-samar. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wal amalu bit tanzil, amalan Al-Quran, amalan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam. Jarina wahyu nono dua, wahyu yang berupa kalamullah yaitu Al-Quran. Yang kedua wahyu yang berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menetapkan innama utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku ini ngembang Al-Quran, bekalin Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan pada li Al-Quran yaitu sunnah. Amalan Al-Quran, amalkan sunnah. Tatkala tangamalang sunnah, kita mengamalkan isi dari Al-Quran. Yang ketiga beliau mengatakan wal qana'atu bil qalil, merasa cukup le yah kedi no. Ini sekat ia sering keluhang ta babegawean jahitan lagu lah luar biasa ya nawah cukup begawean lagu ya wah cukup. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan pekerjaan, mata pencaharian, ya, bisnis, pegawaian bangkat lendang, peternakan. Tatkala Allah Subhanahu sibukkan kita dengan hal-hal tersebut, namun yang memenuhi kebutuhan ta, kita ibadah ta. Ibadah ta arak cacatna nono. Ya, karena munta tetu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ibadah nono sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah Subhanahu wa taala ingin menuhin kebutuhan ta. Intinya sekarang bagaimana penuhin hak Allah, Allah ingin menuhin hak ta. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati, wahai anak Adam, sibukkan dirimu di dalam beribadah kepadaku. Amla qalbaka ginan wa asudda faqrak, aku akan isi ginku isi atempe dengan kecukupan. Disebutkan di sini kecukupan, rasa qanaah. Dan aku tutup kepakiran. Illam taf'alu munyak pada kita, bagaimana ibadah tersebut, tidak memperhatikan bagaimana ibadah kalian, amla qalbaka syughlan, aku isi hatimu dengan syughul, yaitu sibuk begawian tono ini bisnis macam-macam lagu ya wah merasa cukup ada saja. Wala asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Terus mengeluh. Jadinya beliau mengatakan wal qana'atu bil qalil, ngembang rasa qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Kemudian yang keempat, beliau sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk apa? Yaumur rahil, untuk mempersiapkan diri menemui atau menyambut hari kematian. Siapang setelah mati nono apakah? Kematian itu satu kali, ya. Hidup dua kali. Kehidupan dunia dimatikan, diwafatkan oleh Allah.
dibangkitkan lagi untuk kehidupan akhirat yang kekal. Ini kita persiapan no. Bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Ya, tentunya dengan persiapan amal ketaatan. Tak perbanyak zikir, perbanyak ibadah, solat sunnah, puasa sunnah, ibadah sunnah yang lainnya perbanyak. Untuk apa? Persiapan setelah kematian tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kajian tertunda, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngambil kita kesehatan nangkan ini dan kesempatan yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah kita di dalam memahami hadis-hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan lakukan hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana posisi orang tua, wajibnya kita ini berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya adalah ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Bergantungnya keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua. Hak-hak orang tua wang sebutang ta, ya, belikna kedudukan atau hak dengan tua nenek Allah Subhanahu wa taala sandingkan barangkan setelah Allah mewajibkan untuk bertauhid, mentauhidkannya, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tabakti. Qala al-muallif قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung pin ridha kedua orang tua. Senang Allah bergantung pin senangna kedua dengan tua ta, ina ama ta, atau salah satu dari keduanya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu juga kemurkaan Allah, kemarahan Allah atau kebencian Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua kita marah dengan perlakuan yang tidak benar, Allah ikut marah. Ya, ini menunjukkan hak iaran dengan tua ini sangat belik, ya, sangat besar. Taqaddama fi hadha al-hadith alladhi qabla hadha, wan sebutan pada hadis sebelumnya ini, anna uquqal ummahat mimma harramahu Allah, bahwasana uquq atau durhaka timpa ina, wan sebutang tapin pengajian yang lalu, hak ina nono mara apake wan sebutang ta, besarna hak seorang ibu. Bahwasana
durhaka kepada ibu tersebut adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa fi hadzal hadits anna ridha Allah jalla wa ala fi ridhal walidain. Dan pada hadis yang sekarang nengkan ini bahwasana keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Fa idza aradta bi as fa idza aradta ay yurdillah ay yardallah anka fardi walidai muntamile kita Allah Subhanahu wa taala redha fin ita demen pin ita pinak dengan toa tak demen pin ita bikin mereka senyum ya rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat, seorang pemuda, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Ista'dzanahu fil jihad. Dia meminta izin timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kena lalu perang. Lalu perang mana? Ya. Bukan minta izin lalu midang. Lalu perang. Ketika nak laku izin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Masih hidup ke dengan tua pe? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa fihi ma fajahid." Maka pada keduanya berjihadlah. Di sana ada nilai jihad pada berbakti kepada kedua orang tua, terutama ketika kedua orang tua sudah lanjut usia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan ketika nak mimbar, amin, amin, amin. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Selesai itu beliau ditanya, "Ibu, dengar kami amin, amin 3 kali ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa gerangan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mengaminkan doa Jibril atau perkataan dari Jibril alaihissalam. Di antara yang Jibril doakan apa adalah ragima anf, celaka bagi seorang anak adraka walidayhi, yang ia menjumpai adraka walidayhi indal kibar, mau ia untuk merenung kedua orang tuanya ketika sudah lanjut usia, wah tua. Masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau keduanya. Misalkan salah satu wah ninggal karing inanta doang atau karing amanta doang. Ya, walam yudkhilhul jannah, namun kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka tidak memasukkannya ke dalam surga. Jauh lalu kita minta surga, bagus pin batur, bersedekah pin batur, namun lihat bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Surga no harak tu no. Ya. Maka kita imasi arak, imasi tandar tatu lokal, berbuat baik. Jangan sia-siakan. Ya, kata sia-sia yang kesempatan untuk memperbanyak kebaktian kepada kedua orang tua tersebut. Nabi mengakul amin. Malaikat mengatakan
Jibril mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan amin, aminkan doa ini. Maka Nabi mengatakan amin. Celaka. Yang berdoa Jibril ingat minang Nabi. Yang main-main ini. Makanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tak ada dari dulu sampai akhir zaman tidak pernah yakna wahgin arak suatu berita kisah seorang anak sukses kemudian atau berhasil dalam usaha dan yang lain-lainnya, dan dia anak yang durhaka, ya nara. Sukses dunia akhirat adalah anak-anak yang berbakti, ya, anak-anak yang berbakti. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ya, beliau Uwais ini datang lekan gubuk Qaran, Yaman, ya, sebuah desa atau kampung namanya Qar. Uwais Al-Qarni disebutkan khairut tabi'i, tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Terbaik ini, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Umar, sahabat Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Beliau mengatakan, mohon pe dengar suatu saat sepeninggalku engkau mendengar ada disebutkan nama sosok atau seorang anak Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni lekan Qaran, minta untuk didoakan, minta untuk didoakan. Padahal ini nih sahabat yang keutamaannya melebihi orang-orang setelahnya. Lantas Uwais Al-Qarni di antara yang membuat beliau sangat utama, kemudian imina ida berhasil dunia akhirat, tenang dunia akhirat, apa? Karena beliau fakana barran liwalidai, dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akan mudah berdoa, Allah mengabulkan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi nak sangat beli akali hak-hak orang tua tersebut. Wa idza aradta an yusqita Allah alaika au ayyasqatallah alaika fa asqit walidai. Mun tamileng kita Allah gedek pinak dengan tua tak gedek, buat orang tua jenguk Allah gedek, ya. Li'anna al-jaza min jinsil amal, karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang kita perbuat. Fahada yadullu ala 'azami haqqil walidain hatta al-kafirin. Maka ini menunjukkan, atau hadis tersebut menunjukkan bagaimana hak atau agungnya kebaktian kepada kedua orang tua, sampai-sampai kedua orang tua yang masih kafir sekalipun tetap suruh kita untuk berbakti. Urusan keimanan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak bau ganggu gugat non aja, ya, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, orang tua sekalipun tidak boleh ditaati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk
biwalidayhi, untuk selalu memperhatikan hak orang tuanya, untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, di mana inan tanono mengandung lemah di atas lemah. Tah epe wah ibu-ibu, inoang kumbe keadaan kumbe rasana mengandung hamil, kumbe rasana artian epe wah noang ya kami toang. Jadi nah ibu-ibu, ketika epe sebagai anak merasakan bagaimana lelahna, capek, kemudian sakitna mengandung, gitu mesti irasa angle inampe no. Namun tidak jarang kita jumpai lekan kaum akhwat ilui durhaka no. Ya labu pelih inanda. Ya ada bau pelih semprang. Tulokak nih ini. Waliyadzubillah. Kah perbaiki ibu-ibu, perbaiki ya kali bagaimana perlakuan petimpa inampe timpa amampe, perbaiki ya. Biasana epe girang nyentak sarampe rukat, jangan mengatakan wah nono lek tampina, rubah kepada kedua orang tua ya. Sampai-sampai Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya berukat timpa dengan toak nono ngena ih aduh ngerang apa aja isyarat untuk membentak atau menolak ya, jangan dibentak ya nak kanggo. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insuru itu adalah wa qul lahuma qawlan karim. Ucapkan kepada keduanya adalah ucapan yang baik. Ketiga, untuk menyambut manusia ingembang oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan, jabatan luar biasa lek ngatur rausta, ngatur caranta, bahkan ngatur saranta, gerakan awakta, pakaian ta ngatur. Tapi bagaimana pin dengan toa? Ya, datang dengan toa, tokol. Ngonek pekina, ya beta salam. Ya, ketemu ya pesara bebadak. Terus menyalahkan orang tua. Kah ya narak kebaikan pe ibu-ibu? Hilang. Ya. Dan ingat, al jaza min jinsil amal. Balasan Allah sesuai dengan yang kita perbuat. Munang getole pe memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang tidak benar, tidak sopan, yakna bagus, tunggu balasan Allah sesuai gin pengembang apa? Gin pengembang keturunan anak empu yang memperlakukan marak sarampe memperlakukan kedua orang tua. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat. Baik pahala ataupun perlakuan orang. Ya. Namun kita sebagai anak, ibu-ibu, kita bapak-bapak, sebagai sosok anak berbakti, berbuat, selalu mendahulukan kepentingan kedua orang tua kita. Ya, bermuamalah dengan keduanya dengan cara yang bagus. Allah Subhanahu wa taala ingin ngutus anak-anak berbakti untuk kita, Bapak. Ya, jangan heran ketika anak pesulun-sulun nyumpak nyumpak inak ne, amak ne nak nyumpa ang beak ni. Jangan heran, mungkin wah, jangan dulu hukum anak tersebut pantok pecut. Coba muhasabah, koreksi lah ita, sang wah ita ketika pe masih dedara bajang, wah pe nyentak dengan toa, no bahkan nyumpak dengan toa.
Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan atau sebagai contoh dari umat-umat terdahulu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 laki-laki terperangkap bin gua. Ketika mereka sudah masuk, ya, ketika wahna tama, langsung urak batu belik nutup gua nuno. Gelap, ya na bau gen sugul. Cahaya tidak bisa masuk. Di sana mereka bertawassul dengan amal saleh mereka. Ketiga orang tersebut bertawassul dengan amal saleh yang telah mereka perbuat. Sebutna, ya, di antaranya salah satu dari mereka menyebutkan yaitu bertawassul dengan perbuatan baik, yaitu baktina bin kedua orang tua. Dia mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua. Iwah tua, ya. Kemudian pada suatu hari aku meres susu kambing untuk keduanya. Yang aku inginkan, katanya, ya aku milih ngenem pertama atau orang lain aku tidak inginkan. Milih yang ku ingin pertama lekan ai susun bembe nono adalah orang tuaku. Sampai anakku, ya aku pejuluk ya. Nekaina enggak na persisan pumpe ne blong-blong na pelalah. Blong-blong na. Ya. Bungkulan na nono. Usahakan ibu-ibu bareh dulu ukur anak pe nikah. Tanyin terangang papumpe teh. Ya, tanyin terangang papumpe. Ini tanjak bola kadang. Milempe tono masih peralahina. Pelalah ngangetin ku terbin. Lalu karing otakna, karing belongna. Nah, lihat orang ini bertawassul dengan kebaktiannya kepada kedua orang tua. Dia mengatakan, kemudian setelah memerah susuno, lalu aku datang loh dengan toaku untuk memberikan mereka minum, makan dari apa yang aku bawakan. Lagu, ya, ketika sampai aku menjumpai kedua orang tuaku ketiduran. Ya, ketiduran. Kemudian bejana atau tangkak susu nenek, ya aku tolok ia pilih bawa, takutku sang arak tedes, arak begang apa bareh gin. Ya, ginnya namanya njulin dengan toakku nenek. Akhirnya apa? Ngantiku, ya kulak do ida. Takut mengganggu. Ya, takut mengganggu. Sampai dia ketiduran. Jaga susu untuk dengan toak nenek sampai ketiduran. Ya, sampai ketiduran. Besoknya baru orang tuanya bangun. Lalu diberikan apa? Diberikan minum susu pertama. Dan dia mengatakan, si andina nenek bentuk takarrub karena engkau. Nenek bertawassul dengan amal saleh yang telah dilakukan. Seandainya nenek bagian lekan takarrub karena engkau ya Allah.
bukakan ya pegeser ngang kami batu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggeser sedikit. Munyakna karena agungna bakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan keajaiban atau tidak menunjukkan kekuasaannya pada kebaikan kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian inanta nyusuin ita, ngerembengang ita 2 tahun. 2 tahun. Ibu-ibu, ketika pe kerembeng bebea wahna lebih dengan 2 tahun, maka sapi yaitu pe pentelahang yang nyusuka. Ya, kadang biano sampai tamat SD masih nyusu. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Jangan lebih. Ya, ya pe turutang ya beak no. Banangis pun dia tak tahu. Jangan. Ada beak RA no, beak TK no. Nangis, kadang sebagian nangis. Ditanya, kumbena, melina nyusu. Bebeak wah 4-5 tahun no. Berarti lalita. Ya. Anishkurli, supaya engkau ya ushkurli, atau mereka manusia anishkurli, untuk bersyukur kepadaku. Wabil walidayhi, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur, berterima kasih kepada orang tua, cara anda cuman berbakti dan selalu mendoakannya. Ya, kita dengan tua tawah meninggal, perbanyak memintakan ampun, perbanyak mendoakan, mintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, lokang surga. Nona bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Makanya seorang atau saya dengan tua heran, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat tinggi pin surga. Ngembeng tempat yang sangat megah, tinggi. Kemudian dia mengatakan, oh nenek ya sesuai amalanku. Wah, ita no sang apa? Aduh sang salah nenek. Seolah-olah begitu. Ya. Dia bertanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, kenapa dia diberikan singgasana atau apa? Tempat yang tinggi di surga, kalau dari amalan tidak mencukupi amalan yang ia lakukan, ketimbang apa? Balasan yang ngambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab untuknya, bistighfari waladika laka, karena istighfar, permohonan ampun anakmu. Nono imina tinggi langan dengan toa tapin surga. Ikhlaskan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Apabila keduanya ya memaksa ala an tusyrika bi, untuk engkau menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, muna paksa arah dengan tua, maksa untuk nggawe kesyirikan, maksa anaknya. Dalam hal ini ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak miliki ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada keharusan taat kepada makhluk yang menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batasan
taat kepada orang tua adalah batasan tidak membawa kepada perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap ya, sahibhuma fid dunya ma'rufa, kaitannya dengan muamalah kebaktian sebagai kedua kebaktian seorang anak, tetap sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus berbuat baik dengan mereka, bersama mereka dengan cara yang ma'ruf. Terus berbuat baik, utamakan kebaikan kepada kedua orang tua dibandingkan yang lainnya. Ya, jadinya tatkala kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, haknya ibadah, berikutnya memberikan hak orang tua, haknya kebaktian sebagai anak, Allah Subhanahu wa taala ingin mantui kita untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang di bawah tanggungan tak apa. Hak istri, hak anak, atau hak saudari yang di bawah pembiayaan ta dan yang lainnya. Allah akan membantu kita. Kenapa sekarang luwiyana terpenuhi hak-hak hamba penita, hak awak, hak anak, hak tetangga. Kuncinya itu hak Allah ya terpenuhinya. Yang kedua, hak dengan taat ya terpenuhinya, ya terpejuluk dengan taat. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal walidul kafir yusahab fid dunya ma'rufa. Orang tua yang kafir, maka kewajiban anaknya tetap memperlakukannya dengan cara yang baik walaupun dia kafir. Ya, bi an yunfiqa alaihi wa yuhsina ilaihi wa yubir bihi, lakin la yuti'uhu fi ma'siyatillah. Tetap masalah infak atau kebutuhan orang tua penuhi. Kewajiban anaknya berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya, tapi tetap jangan sampai alasan berbakti tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka, yaitu membuat kita akan maksiat. Rahimani wa rahimakumullah. Ada juga seorang sahabat, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, asta'dzinuka atau ataituka, aku datang kepadamu, ubayi'uka lil hijrah, ku berbaiat, sumpah setia kepadamu untuk berhijrah. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan wa taraktu walidai yabkiyan, aku tinggalkan kedua orang tuaku. Maksudnya apa? Untuk lebih meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kah ku kata nenek ya Rasul berbaiat untuk hijrah sampai-sampai apa? Lek tetungku untuk hijrah nenek. Ya aku peduli yang tangis dengan tuaku, nangis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji, boleh. Ya, irji ila walidaik, pulang, temui lagi orang tuamu, pulang ke rumah. Adhikhuma kama abkaitahuma, bikin mereka tersenyum sebagaimana Pemina Ida nangis. Nenek dalam hal berjihad atau berjihad yang fardu kifayah, ya, yang bukan fardu ain. Ketika Islam wahjaya itu masih ada jihad,
Ya, pembukaan ketika umat Islam sudah banyak di sana, hukumnya fardu kifayah. Seandainya na'ara wah lalu berjihad, maka yang jauh sudah gugur kewajibannya. Beda dengan jihad yang fardu ain, yaitu tiba-tiba orang kafir menyerang kaum muslimin, daerah kaum muslimin diumumkan oleh pemerintah kaum muslimin untuk berjihad, ya tak kanggo lari nonoja. Baik orang tua tidak memberikan atau mengizinkan, tetap berjihad. Ya, ini berkaitan dengan jihad yang sunnah, maka utamakan orang tua. Jelas? Namun jihad yang wajib, yaitu ketika keadaan kaum muslimin belum stabil ataupun keadaan kaum muslimin terancam secara umum, diumumkan jihad syar'i, maka jihad. Ya, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadza fil jihad alladhi huwa fardu kifayah. Maka ini pin jihad yang hukumnya fardu kifayah. La budda min isti'dzanil walidain. Di antara syaratnya adalah laku izin pin dengan tua. Walaupun wahna pisah kakak anta, balai lain kakak anta lek tilokakno ida aku kakak kanggo na aturan negara, kakak wah melari aja keluar dari kartu keluarga orang tua, kartu keluarga sendiri. Tapi apa? Ya teman telah jadi anak. Ya nara, mantan anak, mantan dengan tua, ya nara. Ya, itu tidak ada. La budda min isti'dzanil walidain, amma al-jihad alladhi huwa fardu 'ainin fala yusta'dzan al-walidan. Adapun pada jihad yang hukumnya fardu 'ain, maka tidak membutuhkan izin dari kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak dengan tua. Dan nyakah kali kita remehang atau lale-lale pin dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ya, sebagaimana becat kita untuk membantu sahabat, membantu teman, atau membantu keluar tetangga, atau memenuhi kebutuhan istri kita. Ini awan ta, anak ta, berdua hak masing-masing yang wajib kita untuk penuhi kebutuhannya, hak mereka. Namun ingat, arak dengan tua ta yang jauh lebih berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kak nomor 2 yang dengan tua no. Ya, jangan sampai nomor 2 kebaktian kita kepada kedua orang tua. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan bagaimana penjelasan tambahan atau hadis yang menjelaskan hak kedua orang tua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bagaimana hak seorang ibu. Kemudian yang berikutnya al-ihsan ilal jar. Ini insyaallah ta lanjutan ya pin pengajian ta minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu ngembiang kita keistiqamahan serta kesehatan nanti tabau mengkaji sunnah Rasul dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hak antara tetangga. Ya, kebaikan, kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan dulu.